Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita bakal bahas topik yang penting banget, yaitu dakwah yang berkonstitusi, bijak, santun, dan sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Saya atas nama Dilia Destariani bersama narasumber kita yaitu Imelda. Apa kabar? Alhamdulillah baik, senang bisa bergabung di episode kali ini. Temanya terdengar sangat serius, santai saja kita akan bahas dengan pelan-pelan. Baik, seperti biasa, kita mulai dengan landasan dari Al-Quran. Benar, ada ayat yang sangat relevan yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Nah, ini artinya dakwah itu harus dilakukan dengan cara yang bijak, tulus, dan penuh pertimbangan, bukan asal bicara. Karena kalau kita asal bicara, khawatirnya bukan dakwah, malah debat yang tidak ada ujungnya. Lalu ada hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik dan diam. Pesannya sederhana, tapi dalam. Kita harus menjaga cara berbicara, terutama pada saat berdakwah. Nah, sekarang kita masuk ke tema utama. Apa sih maksud dakwah yang berkonstitusi? Nah, dakwah yang berkonstitusi berarti dakwah yang tetap mengikuti aturan negara, khususnya pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi, ketika kita berdakwah, kita tidak boleh melanggar hukum, menghasut, atau membuat keresahan. Dakwah ini mengajak kita ke jalan kebaikan, bukan mengajak ke jalan laporan polisi, ya kan? Nah, biar benar-benar menyambung, kita hubungkan dengan dua pasal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang relevan. Nah, pasal pertama yaitu pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak mengeluarkan pendapat. Jadi, kita bebas berdakwah mau lewat podcast, YouTube, atau tulisan, semua boleh. Nah, pasal 28J ayat 1-2, yaitu kebebasan dibatasi oleh hak orang lain, moral dan ketertiban umum. Artinya kebebasan dakwah harus tetap mempertimbangkan kenyamanan dan keamanan masyarakat. Jangan sampai ceramah yang kita sampaikan justru menimbulkan perpecahan. Ini ibarat berkendara, kita bebas mengemudi kemana saja, tapi tetap ada rambu-rambunya. Kalau menerobos lampu merah, ya tetap salah meskipun tujuannya baik. Baik, jelas sekali. Jadi intinya bebas berdakwah, tapi tetap ada batasnya. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, di era digital seperti sekarang, dakwah makin luas, tapi tantangannya juga makin besar ya. Betul, semua orang bisa upload konten dakwah, tapi etika tetap nomor 1. Pastikan informasi yang kita sampaikan itu benar. Gunakan bahasa yang santun, hindari provokasi, hormati perbedaan pendapat, dan fokus pada penguatan iman, bukan penyerangan. Karena audiens digital ini beragam. Ada yang sensitif, ada yang mudah tersinggung, ada juga yang membaca setengah kalimat langsung komentar yang panjang. Jadi kita perlu sangat berhati-hati. Kalau dari sisi persatuan nasional, apa yang perlu dijaga? Nah, dakwah harus ikut menjaga persatuan. Kita punya konsep moderasi beragama yang artinya sikap beragama yang seimbang, tidak ekstrim, dan tetap menghargai keberagaman. Bukan berarti mengurangi ajaran agama, tapi menyesuaikan dan cara menyampaikan agar tidak menyinggung kelompok lain. Intinya, agama tetap kuat dan menyampaikan tetap lembut. Seperti teh panas, manfaatnya banyak, tapi kalau diminum tanpa ditiup dulu bisa kaget juga ya kan? Jadi kesimpulannya, dakwah itu bukan hanya soal tapi yang disampaikan, tapi juga bagaimana cara menyampaikan bijak, santun, dan sesuai aturan negara. Benar, dakwah yang baik adalah dakwah yang membawa kedamaian. Kalau dakwah membuat orang merasa lebih tenang, berarti ia berada di jalan yang benar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga podcast ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat bagi kita semua dalam berdakwah di era digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.